Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Insyaallah hari ini kita mulai kembali kajian kita tentang Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna artinya adalah nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang biasa kita amalkan pada setiap ba'da sholat subuh, di antara amalannya adalah membaca Al-Asma'ul Husna. Di dalam Al-Asma'ul Husna tersebut ada 99 nama. Maka ke-99 nama itu yang akan kita bahas setiap hari Sabtu pada zuhur jam 2 sampai jam setengah 4. Nah, jadi untuk kajian Al-Asma'ul Husna ini kita ulang kembali dari awal. Kemarin sudah sampai nama yang beberapa itu kemarin, itu kita ulang saja dari awal. Dan insya Allah akan kita selesaikan kesemua nama Allah di dalam Al-Asma'ul Husna itu selama 1 tahun ini sampai santri wisuda. Nah, jadi jangan lupa lagi, ini jadwal hari Sabtu siang jam 2 sampai jam setengah 4 kajian bersama Abi dengan pembahasan Al-Asma'ul Husna. Baik, berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan bagi Allah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama Al-Asma'ul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam Al-Asma'ul Husna. Sayujzawna ma kanu ya'malun, maka akan diberikan balasan kepada mereka dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Itu salah satu dalil yang menjelaskan tentang Al-Asma'ul Husna. Jadi ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Dari ayat yang kita baca tadi setidaknya ada 3 poin yang bisa kita ambil. Poin yang pertama, isbatul asma'il husna lillahi ta'ala. Menetapkan adanya al-asma'ul husna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan adanya al-asma'ul husna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan Allah tadi mengatakan walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah memiliki al-asma'ul husna. Maka daripada firman tersebut menunjukkan bahwa Allah itu memiliki al-asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mengingkari al-asma'ul husna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut dihukumi murtad. Sebab dia sudah menyelisih apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bahwa di dalam ayat itu mengandung perintah untuk berdoa menggunakan al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menggunakan al-asma'ul husna. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, bahwa ayat itu menjelaskan larangan mengikuti orang-orang yang menyimpang terhadap al-asma'ul husna. Jadi ayat tadi menjelaskan larangan untuk mengikuti orang-orang yang menyimpang terhadap al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpang terhadap al-asma'ul husna. Jadi setidaknya dari ayat tersebut ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, isbatul asma'il husna lillahi ta'ala, menetapkan al-asma'ul husna bagi Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, al-amr, perintah untuk berdoa menggunakan al-asma'ul husna. Kemudian yang ketiga, larangan untuk mengikuti orang-orang yang menyimpang terhadap al-asma'ul husna. Itulah 3 poin yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita ambil daripada ayat tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwa dari ayat tersebut maka dapat kita ambil pemahamannya isbatul asma'il husna lillahi ta'ala, menetapkan adanya al-asma'ul husna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran setidaknya Allah menyebutkan al-asma'ul husna itu sebanyak 4 kali. Di dalam 4 surat.
Jadi 4 kali Allah sebutkan kata Al-Asmaul Husna di dalam 4 surat. Yang pertama ada di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 110. Selanjutnya di dalam surah Thaha ayat 8. Dan yang terakhir ada di dalam surah Al-Hasyr. Nah, maka itu menunjukkan adanya Al-Asmaul Husna itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mengingkari adanya Al-Asmaul Husna, tidak percaya adanya nama Allah Ar-Rahman, tidak percaya adanya nama Allah Ar-Rahim, tidak percaya adanya nama Allah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dia menafikan semua Al-Asmaul Husna atau salah satunya saja, tidak percaya adanya Al-Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi murtad, keluar daripada Islam. Dia bukan lagi digolongkan sebagai seorang muslim. Kemudian poin yang kedua yang kita sebutkan tadi, bahwa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut salah satu daripada Al-Asmaul Husna. Tadi Allah mengatakan pada'u biha, maka berdoalah kalian dengan menyebutkan Al-Asmaul Husna. Kalau berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan menggunakan Al-Asmaul Husna. Dan lebih bagus lagi bahwasanya kita berdoa menyebutkan nama daripada Al-Asmaul Husna itu sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika kita berdoa kepada Allah, ingin disayangi oleh Allah, ingin dikasihi oleh Allah, nah maka Al-Asmaul Husna yang cocok kita gunakan ketika berdoa itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Sehingga ketika kita berdoa, Allahumma arhamni, ya Allah kasihi aku, ya Allah sayangi aku, maka sebutkan ya Rahman, ya Rahim. Sayangi aku wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang. Jadi begitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika nama di dalam Al-Asmaul Husna itu disebut-sebut. Senang nama yang indah itu disebut-sebut. Jangankan Allah, kita saja kalau seandainya dipanggil dengan panggilan yang baik, senang kita mendengarnya. Seorang anak dipanggil dengan panggilan kasih sayang oleh orang tuanya, dia pun senang dengan orang tuanya. Seorang pembantu yang dipanggil dengan panggilan yang terhormat, panggilan yang sopan oleh majikannya, maka dia pun senang dengan panggilan itu. Apa yang diminta oleh majikannya, dengan senang hati dia melaksanakan tugasnya. Seorang istri yang dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan hatinya oleh suaminya, dipanggil sayang, dipanggil cinta, dipanggil my love,
maka si istri yang mendengarkan panggilan itu akan merasa bahagia, merasa senang hatinya, merasa berbunga-bunga hatinya. Apa yang diminta oleh suaminya maka akan mudah dia taati, karena dia sudah senang duluan. Yang diminta oleh suaminya apapun itu pasti dengan segera dia kerjakan, udah bahagia duluan dia. Rasulullah aja disebutkan memanggil Sayyidatuna Aisyah dengan panggilan yang romantis. Apa dipanggil oleh Rasulullah? Ya Humairah. Humairah itu asal katanya ahmar. Ahmar itu artinya merah. Kemudian dirubah kepada isim tasghir namanya, wazannya fu'ailun atau fu'ailau. Ahmaru menjadi Humaira'u, sehingga artinya adalah wanita kecil yang memiliki pipi putih kemerah-merahan. Romantis betul baginda Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Senang dengan panggilan indah itu. Antum pun juga nanti kalau memanggil istri, panggil dengan panggilan yang nyenangin hatinya. Kalau kami manggil Humairah sama istri kami boleh, Bi, silahkan, nggak ada pantangannya, nggak ada halangannya. Silahkan panggil istri, ya Humairah, come here. Tapi masalahnya, Bi, apa pula itu masalahnya? Istri kami bukannya putih kemerah-merahan, hitam kebiru-biruan. Udah hitam biru-biru lagi. Ya terserah antum lah, nggak apa-apa kok bohong untuk nyenangin hati istri. Panggil aja ya Humairah. Nah, jangan sementang istrinya hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Hajar Aswad hitam, panggil istrinya sini. Senang pula itu istrinya. Suamiku manggil aku pakai bahasa Arab, padahal ngejek maksudnya. Hajar Aswad sini dulu. Nah, jadi jangankan Allah, kita aja kalau disebut-sebut, dipanggil-panggil dengan panggilan yang indah, panggilan yang menyenangkan, bahagia hati kita, senang. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang disebut-sebut namanya, nama-namanya yang indah. Sehingga dengan begitu, kalau sudah Allah senang dengan kita, sudah ridho dengan kita, apapun yang akan kita minta pastilah bakalan Allah kabulkan. Nah, maka berdoa itu pakai al-asmaul husna. Kalau bisa al-asmaul husna yang kita sebutkan itu sesuai dengan permintaan kita. Kita minta disayangi Allah. Allahumma arhamni ya Rahman ya Rahim. Kita minta ilmu sama Allah. Allahumma 'allimni ilman nafi'a ya alim. Wahai Zat yang Maha mengetahui. Minta kekayaan kepada Allah. Allahumma aghnini ya ghaniyyu ya hamid. Ya Allah, kayakan hambamu ini ya Allah. Wahai Zat yang Maha kaya. Nah, maka dihafal itu al-asmaul husna, sehingga ketika kita berdoa tinggal enak menyebut salah satu namanya di dalam al-asmaul husna. Nah, jadi imam-imam nih perhatikan kalau berdoa, sebut nama Allah di dalam al-asmaul husna supaya Allah senang dengan doa yang kita panjatkan. Kalau Allah sudah senang, maka pengkabulan doa itu akan mudah, gampang Allah kabulkan doa-doa kita. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, bahwa di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti orang-orang yang menyimpang terhadap al-asmaul husna. Jadi kalau ada orang-orang yang menyimpang terhadap al-asmaul husna, jangan diikuti, jangan dikawani, jauhi orang-orang yang menyimpang terhadap al-asmaul husna. Apa di antara bentuk penyimpangan terhadap al-asmaul husna?
Bagaimana bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna itu? Maka di antara bentuk penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna, yang pertama, menafikan Al-Asmaul Husna bagi Allah Ta'ala. Menafikan Al-Asmaul Husna bagi Allah Ta'ala itu salah satu bentuk penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna. Jadi ada golongan yang menafikan Al-Asmaul Husna bagi Allah. Siapa di antaranya? Di antaranya golongan Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah. Jadi mereka menafikan adanya Al-Asmaul Husna bagi Allah Ta'ala. Dan sebahagian Mu'tazilah, ya Allah itu cuma Allah saja, gak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kalau begitu berarti Tuhan itu banyak menurut mereka. Kalau ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan sebagainya, berarti itu menunjukkan Tuhan itu jadi banyak. Sehingga mereka menafikan Al-Asmaul Husna. Yang betul itu cuma ada Allah. Itu orang-orang Al-Jahmiyah, menafikan adanya Al-Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti Allah punya banyak nama berarti Tuhan itu jadi banyak. Ya, kita kadang nama kita pun banyak. Kadang dipanggil Muhammad, kadang dipanggil Anja, kadang dipanggil banyak macam lah panggilan-panggilan itu. Tapi orangnya satu. Jadi bukan berarti punya banyak nama berarti ini orangnya banyak, zatnya banyak. Nah, mereka berpahaman seperti itu. Kalau banyak nama Allah itu, ya Tuhan itu berarti banyak lah, nggak satu berarti. Sehingga mereka menafikan adanya Al-Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang itu kadang sifatnya banyak. Ada yang sifat fisiknya keras, berkulit hitam, berkulit putih, tinggi, pendek. Satu orang tapi banyak sifatnya. Bukan berarti kalau banyak sifatnya menunjukkan dia banyak. Nah, Allah itu satu tapi sifatnya banyak. Sifatnya wujud, qidam, baqa, muqalabatul hawadis dan seterusnya. Bukan berarti banyak sifat, banyak juga bendanya. Nah, satu benda itu kadang memiliki banyak sifat. Satu benda itu kadang memiliki banyak nama. Jadi tidak betul pemahaman mereka seperti itu. Nah, itu diantara golongan yang menyimpang terhadap Al-Asmaul Husna, menafikan Al-Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di antara bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna, yaitu menetapkan nama-nama untuk Allah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Jadi kita menetapkan nama untuk Allah, tapi nama ini tidak ditetapkan oleh Allah. Maka itu juga salah satu bentuk penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna. Manggil Allah dengan satu nama yang tidak ditetapkan Allah di dalam Al-Asmaul Husna, itu berarti menyimpang. Walaupun maknanya baik, walaupun maknanya bagus. Apa di antara contohnya? Di antara contohnya, kita panggil Allah, ya Arif,
Al-Arif itu tidak ada di dalam Al-Asmaul Husna. Lalu kita memanggil Allah dengan nama Ya Arif, wahai zat yang maha mengenal, kan bagus tuh maknanya. Tetapi karena ini nama tidak ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita menetapkan nama itu untuk Allah, berarti kita sudah menyimpang. Apalagi contohnya, Ya Fahim, Al-Fahim, yang maha memahami. Itu tidak ada di dalam Al-Asmaul Husna. Lalu kita panggil Allah, Ya Fahim, zat yang maha memahami. Itu kan maknanya baik gitu. Tetapi karena ini nama tidak ditetapkan oleh Allah, maka kita termasuk orang yang menyimpang terhadap Al-Asmaul Husna. Apalagi contohnya, kita panggil Allah, Ya Syekh, manggil Allah Syekh. Itu juga menyimpang. Nah, maka itu gambaran yang kedua, penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna, menetapkan nama-nama untuk Allah yang tidak Allah tetapkan. Kemudian apalagi bentuk penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna? Yang ketiga, yaitu memberi nama makhluk dengan nama yang khusus untuk Allah. Memberikan nama makhluk, memberikan nama selain Allah, yang nama ini adalah khusus untuk Allah saja, maka itu diantara bentuk penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna. Apa diantara nama yang khusus untuk Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah? Ya, salah satunya Allah. Allah itu hanya khusus untuk Allah saja. Gak boleh makhluk dinamai dengan nama Allah. Contoh misalkan ada bayi baru lahir, Samaituka Allah, saya beri nama engkau Allah. Jadi anak ini dipanggil dengan nama Allah. Nah, itu menyimpang, tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi diantara nama yang khusus untuk Allah, diantaranya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu khusus untuk Allah, nama yang khusus untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nama anak Rahman tidak boleh. Masjid Ar-Rahman haram. Ma'had pondok pesantren Ar-Rahman tidak boleh. Kenapa? Itu nama khusus untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Apalagi diantaranya? Diantaranya Al-Wahid. Al-Wahid yang esa. Maka selain Allah tidak boleh diberikan nama Al-Wahid, karena itu khusus untuk Allah. Kemudian Al-Quddus, Maha Suci, itu pun khusus untuk Allah. As-Somad, itu juga khusus untuk Allah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama-nama khusus untuk Allah itu kepada selain Allah, kecuali kalau memang disandingkan dengan kata Abdun, Abdullah, Abdur Rahman, Abdul Wahid, Abdul Quddus. Kemudian Abdul apa lagi? Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad. Itu hanya khusus untuk Allah saja kalau somatnya. Kalau disandingkan dengan kata Abdun, maka itu terpuji. Memberikan nama anak disandingkan dengan kata Abdun tadi, nah, itu boleh, malah itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketika sudah disandingkan dengan kata abdun, ya panggillah dengan nama lengkap Abdul Somad, Abdul Rahman, sini Abdul Quddus, Abdul Wahid, Abdullah. Jangan juga dipanggil Somad, Somad. Tidak boleh. Rahman, sini dulu. Tidak boleh. Nah, jadi ketika seseorang itu memberikan nama makhluk dengan nama yang khusus untuk Allah, berarti dia sudah menyimpang terhadap al-asmaul husna. Tinggalkan orang seperti itu. Sudah dikasih peringatan, jangan nama masjid itu Masjid Ar-Rahman saja. Tapi keras kepala juga diingatkan, gak mau. Udah, tinggalkan. Biar saja dia yang berdosa. Oke. Kemudian berkaitan dengan jumlah al-asmaul husna. Sebenarnya berapa nama Allah itu? Kalau biasa yang kita ketahui 99 nama. Tapi apakah hanya itu nama Allah 99? Apakah nama Allah itu terbatas atau memang tidak ada batasnya? Nah, berkaitan dengan jumlah al-asmaul husna, nama-nama Allah di dalam al-asmaul husna, itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan nama Allah di dalam al-asmaul husna itu ada 124.000. 124.000. Ada yang mengatakan 1000 nama Allah di dalam al-asmaul husna. Kemudian ada yang mengatakan jumlahnya 100. Ada juga yang mengatakan 99. Ada juga yang mengatakan jumlahnya hanya Allah saja yang mengetahui. Jadi berapa banyaknya hanya Allah yang mengetahui. Dan inilah pendapat yang mu'tamad. Nah, pendapat yang terkuat ini. Adapun yang disebutkan di dalam hadis, baginda Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama, 100 kurang 1. Itu Nabi menjelaskan sebahagian daripada keseluruhan. Jadi bukan berarti nama Allah ini cuma segini. Baginda Nabi itu menjelaskan sebagiannya, 99 nama Allah. Nah, jadi yang betul itu adalah Allah memiliki nama yang banyaknya hanya Allah saja yang mengetahui. Hanya Allah saja yang mengetahui berapa banyak nama Allah di dalam al-asmaul husna itu. Nah, jadi itu berkaitan dengan jumlah nama Allah di dalam al-asmaul husna. Ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 1.000, 199. Ada juga yang berpendapat hanya Allah saja yang mengetahuinya. Nah, enggak usah dibatas-batasin. Cukup serahkan sama Allah, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian tadi kita sebutkan hadis bahwa baginda Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, 99. Maka siapa yang menghafal 99 nama itu, dia akan masuk surga. Nah, jadi nama Allah itu banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Tapi dari sekian banyak nama Allah itu ada 99 nama yang kalau dihafal kita bisa masuk surga.
Makanya kita membiasakan setelah ba'da subuh itu baca al-asmaul husna supaya hafal al-asmaul husna. Orang yang hafal al-asmaul husna maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi apakah cukup hanya sekedar menghafal saja? Nah, maka di antara ulama menjelaskan makna daripada ahsaha bukan hanya sekedar menghafal. Jadi kita tetap berusaha menghafal, tapi bukan hanya cukup menghafal saja bisa masuk surga. Yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Ketika seseorang itu mampu menghafalnya, memahami setiap nama di dalam al-asmaul husna dan mengamalkannya. Jadi tidak cukup hanya sekedar hafal begitu saja, tetapi juga kita harus paham makna-makna daripada setiap nama di dalam al-asmaul husna. Ar-Rahman itu maknanya apa? Kemudian bisa mengamalkannya. Allah itu Maha Pengasih. Bagaimana kita mengamalkan nama Allah yang Maha Pengasih ini? Oh, kita harus mengasihi sesama manusia, menyayangi sesama makhluk. Jadi mengamalkan al-asmaul husna bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi kita juga mesti mengetahui maknanya, kemudian juga mengamalkannya. Inilah orang yang disebutkan di dalam hadis bisa masuk ke dalam surga. Dan itu yang bakalan kita usahakan. Kita bukan hanya sekedar bisa menghafal al-asmaul husna saja, tapi setiap nama itu kita pahami. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, bagaimana pengasihnya Allah. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, bagaimana penyayangnya Allah. Al-Malik yang Maha Merajai, bagaimana Maha Merajainya Allah. Itu kita pahami, kita jelaskan. Dan juga ketika kita sudah mengetahui makna yang terkandung di dalam setiap al-asmaul husna, kita berusaha untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Allah itu Maha Penyayang, kita juga harus penyayang. Allah itu Maha Pengasih, kita juga harus berkasih sayang, dan seterusnya. Itulah orang yang dimaksudkan di dalam hadis man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dapat menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya, sebahagian ulama kita menjelaskan tingkatan-tingkatan orang yang menghafal. Jadi orang yang menghafal itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang paling bagus. Orang yang menghafal, tingkatan yang paling bagus, yaitu ketika dia dapat menghafal al-asmaul husna sesuai dengan urutannya. Jadi kalau antum bisa menghafal al-asmaul husna itu sesuai dengan urutannya, itu tingkatan hafalan yang paling bagus. Nah, misalkan urutan pertama Allah, urutan kedua Ar-Rahman, urutan ketiga Ar-Rahim, urutan keempat Al-Malik, urutan kelima Al-Quddus, dan seterusnya sampai 99 sesuai dengan urutan. Itu tingkatan yang paling bagus. Kemudian tingkatan yang kedua, dia juga sudah disebut telah menghafal al-asmaul husna. Tingkatan yang kedua, dia hafal al-asmaul husna itu dari awal sampai akhir, tetapi tidak sesuai dengan urutan. Ada orang yang hafal al-asmaul husna dari awal sampai akhir, tetapi tidak sesuai dengan urutan.
Allah Al-Quddus, As-Sami', Ar-Rahman, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Wahid, Al-Qahar, Ar-Rahim. Dia hafal dari awal sampai akhir, cuma nggak sesuai urutan. Nah, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, dia juga sudah disebut telah menghafal Al-Asmaul Husna, yaitu sekedar bisa membedakan antara Al-Asmaul Husna dengan nama-nama yang lainnya. Jadi kalau dia disuruh menghafal Al-Asmaul Husna, membacakan Al-Asmaul Husna tanpa melihat, nggak bisa. Mau secara berurutan atau acak-acakan nggak bisa. Tapi ketika disebutkan salah satu nama, dia bisa membedakan. Contoh, Ar-Rahman, Al-Asmaul Husna bukan? Asmaul Husna. Al-Quddus, Asmaul Husna. Al-Wahid, Asmaul Husna. Jokowi, itu bukan. Itu bukan Asmaul Husna itu. Itu kata Prabowo, anti-anti asing itu. Sekarang Prabowo-nya berkawan sama anti-anti asing. Dalam politik ya seperti itu. Kalau dahulunya saling gontok-gontokan, musuh-musuhan, nah sekarang jadi teman. Dahulu Prabowo itu keras betul sama Pak Jokowi. Nah, sekarang hubungan mereka begitu mesra. Nah, dalam politik seperti itu. Antum kalau terjun ke dalam politik jangan percayalah. Kadang yang teman menjadi lawan, yang lawan menjadi teman. Nah, jadi dia bisa membedakan Ar-Rahman, Asmaul Husna, Ar-Rahim, Asmaul Husna, Gufron. Itu kakek-kakek Makoli, wa Makoli rahmatan. Ya sekarang ini betul. Ngaku-ngaku bisa bahasa Suryani, bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa semut. Cakap dia sama semua. Cikki Makoli rahmatan Gufron. Aneh-aneh orang sekarang. Tapi banyak pula pengikutnya. Gurunya orang bodoh, ya muridnya lebih bodoh lagi. Nah, makanya kemarin sampai ada muridnya yang mengatakan, kalau kalian nanti masuk ke dalam kubur ditanya mungkar nakir, man rabbuka, jawab aja Gufron. Man nabiyuka, jawab aja Gufron. Udah selesai. Nah, jadi gurunya orang pau, muridnya juga lebih pau. Hati-hatilah kalian, jangan salah memilih guru. Ngaku-ngaku bisa mengusir malaikat. Kalau malaikat Malik nurunin hujan lagi acara, saya kejar-kejar itu malaikat. Kau pikir apa malaikat Malik itu? Nanti kalau seandainya ada yang masuk kubur, biar saya nanti sholatkan dan saya akan jumpai malaikat mungkar wa nakir. Jangan bertanya-tanya dia. Macam hebat kali nenek kau. Tapi begitu ada juga yang percaya, ya Allah. Nabi aja gak ada, maksudnya wali-wali Allah yang betul-betul wali-wali Allah aja, gak ada yang sampai segitu. Nah, jadi dia bisa membedakan mana nama di dalam Al-Asmaul Husna, mana yang tidak. Itu orang sudah dikatakan sebagai orang yang telah menghafal Al-Asmaul Husna. Nah, baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada sebahagian ulama menafsirkan liya'budun ay liya'rifun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Jadi hikmah Allah menciptakan jin dan manusia supaya kita mengenal Allah. Dan inilah yang semestinya dilakukan oleh orang yang berakal. Ada keinginan di dalam hatinya untuk bermakrifah, berkenalan dengan Allah. Jadi semestinya di dalam hati kita ada keinginan untuk bisa kenal dekat dengan Allah. Itu namanya ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah, kenal dekat dengan Allah. Kenapa harus ada keinginan di dalam hati untuk ma'rifah kepada Allah, kenal dengan Allah? Ya, karena Allah itu maha indah, maha sempurna, terbebas daripada berbagai macam kekurangan, ketaksiran, kecacatan. Allah itu nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya. Maha indah, maha sempurna. Maka semestinya kita harus ada keinginan untuk berkenalan dengan Allah. Jangankan kepada Allah, kepada makhluk. Ketika kita melihat ada makhluk yang indah, yang makhluk yang cantik, yang ganteng menurut pandangan mata kita, ya, contoh misalkan ada ikhwan lagi beli bakso bakar yang ada di pinggir lapangan sepak bola. Itu kan ada abang-abang jual bakso bakar, enak itu. Kalau kalian mau beli ke Nabi, alhamdulillah. Bercanda. Nah, rupanya datang ukti-ukti cantik betul, Masya Allah. Di mana lah tinggal ukti itu ya? Siapalah nama dia ya? Dari matanya aja kayaknya cakep betul nih orang. Kayaknya solehah dia ini. Kayaknya dia ini alimah dia ini. Cadar pula lagi, ya Allah, cantik betul. Ada keinginan dalam hati bermakrifah sama si ukti. Siapa namanya, berapa nomor WA-nya, cari-cari tahu apa nama Facebooknya, begitu kan? Jangan bohong leh. Dan kalau nengok cewek begitu kan? Cari tahu gimana keluarganya, orang tuanya, di mana tinggalnya, udah menikah atau belum. Itu namanya ma'rifah. Ingin kenal dekat dengan si wanita. Ya, kenapa? Karena kita lihat si wanita itu cantik, indah. Walaupun keindahan dia itu terbatas. Dan pasti dia memiliki kekurangan. Ya, setiap orang yang kita lihat, dia itu nggak sempurna. Pasti ada aja kurangnya. Secantik-cantiknya cewek yang kita tengok, kentutnya bau juga. Gak ada yang baunya Sabaya, Sultan, Mut, gak ada. Mana ada yang kentutnya minyak wangi, bau juga bangke. Berarti dia punya kekurangan ini, tidak sempurna. Begitu juga yang laki-laki. Nampak ikhwan bersorban, Masya Allah, pakai rida, pakai baju putih, tampan, handsome betul, gagah. Ada keinginan, siapalah nama abang itu ya, seandainya dia jadi tulang rusukku. Akhirnya buat apa namanya, foto selfie, buat captionnya di Facebook, kepada tulang rusukku.
yang namanya ada di Lauhil Mahfuz. Ada tuh akhwat kayak gitu, tak apa maksudnya. Ya maksudnya biar dibaca sama si ikhwan itu mungkin, masya Allah. Jadi pengen kenal dekat lah sama si ikhwan itu. Siapa ya nama santri ikhwan itu ya? Rupanya dia yang sering jadi imam sholat. Kalau dia sholat, Bismillahirrahmanirrahim, gemetar tuh, merinding. Ya Allah, seandainya lah dia jadi imamku ya Allah. Pengen dapat imam seperti itu, pengen ma'rifah sama itu lagi-lagi. Kenapa? Karena kita memandang, wanita itu memandang bahwa si laki-laki tadi ada keindahan yang walaupun tidak sempurna, walaupun ada kurang-kurangnya, tetap ada keinginan bermakrifah sama dia. Lalu bagaimana dengan Allah, zat yang tidak punya kekurangan, zat yang tidak punya ketaksiran, yang maha sempurna, yang maha indah, lebih indah daripada yang indah, keindahannya tidak ada yang mengalahkan, tak ada sedikit pun kekurangan pada zat Allah. Begitu indah dia, begitu istimewa dia. Apakah tidak ada keinginan di dalam hati kita untuk bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka harus ada keinginan di dalam hati untuk bermakrifah kepada Allah. Dari mana kita bisa bermakrifah kepada Allah? Salah satunya dengan mengetahui nama-namanya di dalam Al-Asmaul Husna. Baik, kita masuk ke dalam nama Allah yang pertama. Al-ula min asma'illahil husna, Allah. Yang pertama, nama yang pertama daripada Al-Asmaul Husna adalah Allah. Jadi nama Allah yang pertama di dalam Al-Asmaul Husna adalah Allah. Jadi Allah itu ya nama di dalam Al-Asmaul Husna. Qala ba'dul ulama, Allahu alamun lidzatil wajibil wujudi. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada. Jadi Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada. Sesuatu itu terbagi kepada tiga. Ada sesuatu yang disebut wajibul wujud, ada yang disebut mustahilul wujud, ada yang disebut jaizul wujud. Wajibul wujud, mustahilul wujud, dan jaizul wujud. Wajibul wujud itu sesuatu yang wajib ada. Akal tidak menerima ketiadaannya. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak tergambar oleh akal ketiadaannya. Kalau dia dikatakan tidak ada, akal tidak terima. Contoh, ada orang yang mengatakan ateis. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu enggak ada. Akal kita langsung menolak. Nah, mana mungkin Tuhan itu tidak ada? Pastilah ada Tuhan. Pastilah ada yang menciptakan alam semesta ini. Jangankan yang menciptakan alam semesta ini. Ini saja kalau ada orang mengatakan ini tadi ku tengok airnya masuk sendiri.
Terus kopinya tercampur sendiri, gulanya tercampur sendiri, terus teraduk-aduk sendiri. Ada orang cerita seperti itu, kita anggap gila. Mana mungkin ini kopi terjadi dengan sendirinya? Pastilah ada yang membikinnya. Nah, pastilah ada yang membuatnya. Nah, siapa yang membuat? Akhwat. Ini kopi kita percayai ada yang membuat. Benda kecil seperti ini saja kita tidak percaya kalau ada yang mengatakan tercipta dengan sendirinya. Bagaimana dengan alam semesta yang sebesar itu? Nah, takkan mungkin tercipta dengan sendirinya. Pastilah ada yang menciptakan. Kalau Tuhan itu ada pasti bisa dilihat. Jadi ada perdebatan seorang dokter dengan mahasiswanya. Seorang dosen mengatakan kepada mahasiswanya, kalian percaya Allah itu ada? Percaya. Pernah tidak kalian melihat Allah? Tidak pernah. Berarti kesimpulannya Allah tidak ada. Tiba-tiba berdiri seorang mahasiswa. Pak dosen, saya mau bertanya. Apa? Silakan. Pak dosen punya otak? Ya punya lah. Pernah Bapak melihat otak Bapak? Enggak pernah. Berarti otak Bapak tidak ada. Nah. Jadi bukan berarti sesuatu yang belum pernah kita lihat, yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Angin ada, tapi nggak bisa kita melihat bentuknya. Jin ada. Di sekitar kita pun ada yang ikut ngaji sama kita ini, tapi kita tidak bisa melihat bentuknya. Apalagi roh, nyawa ada, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana wujudnya. Tapi dia ada, kita yakini ada. Jadi begitu juga Allah itu pencipta alam semesta. Kita yakini Allah itu ada walaupun kita belum pernah melihatnya. Nah, itu yang disebut wajibul wujud, sesuatu yang wajib ada. Kemudian mustahilul wujud, sesuatu yang tidak tergambar oleh akal keberadaannya. Ma la yatasawwaru bil aqli wujuduhu. Kalau dia dikatakan ada, akal menolak, tidak terima. Contoh, ada yang mengatakan Tuhan itu ada banyak. Tuhan itu ada banyak. Kemudian akal kita tidak terima. Mana mungkinlah Tuhan itu ada banyak. Cemana alam semesta ini kalau Tuhan itu banyak? Ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan mama, Tuhan kakek, Tuhan nenek. Jadi satu keluarga jadi Tuhan semua. Tuhan Bunda Maryam, Tuhan Mama Kufron, semua Tuhan. Ya kan Marrobuka tadi Kufron. Tuhan itu banyak, kita nggak menerima. Itu namanya mustahilul wujud. Mustahil ada Tuhan banyak. Bisa hancur dunia ini. Ada Tuhan langit, Tuhan bumi. Tuhan langit turunin hujan, banjir, longsor di Padang, Sumatera Barat. Tuhan bumi protes, woi jangan lagi kau turunin hujan nih, udah hancur nih di Padang nih, udah banjir, longsor, hancur semua. Kata Tuhan langit, suka-suka pula, karena aku yang berkuasa di sini. Jadi apa kau? Main kita? Jadi Tuhan amplas pula jadi. Hancur dunia ini kalau Tuhan itu banyak. Jadi Tuhan itu satu. Kalau ada Tuhan banyak, mustahil. Itu namanya mustahil wujud. Ada jaizul wujud, sesuatu yang boleh ada boleh tidak. Nah, boleh ada boleh tidak. Dikatakan ada akal menerima, dikatakan tidak ada juga akal menerima. Contohnya kita ini jaizul wujud, boleh ada boleh tidak. Sebelum orang tua kita menikah, kita belum ada. Ketika orang tua kita saling bertemu, kemudian menikah, lalu lahirlah kita, maka barulah kita ada. Berarti kita boleh ada boleh tidak.
Karena sebelum orang tua kita menikah kita belum ada. Jadi antum jangan sampai komplain ke orang tua antum, "Mak, kenapa mama kemarin menikah nggak ngundang aku?" Kau belum ada. Kayak mana mengundang kau? Kau belum ada lagi. Protes pula itu. Ada video anak seperti itu, anak kecil. Kenapa mama kemarin kawin sama ayah nggak ngundang aku? Ya kau kan belum ada, kayak mana mau undang? Ya, jadi kita dahulu belum ada, kemudian ada. Boleh ada, boleh tidak. Itu namanya jaizul wujud. Nah, maka Allah itu adalah nama bagi zat wajibul wujud. Ini adalah nama khusus untuk zat yang wajib ada. Kemudian wa asluhu ilahun, asal kata daripada lafaz Allah. Ada ulama yang berpandangan bahwa asal katanya adalah ilahun. Jadi Allahu itu akar katanya ilahun. Kemudian ditambahkan alif lam. Ilahun itu artinya segala sesuatu yang disembah. Segala sesuatu yang disembah. Patung disembah manusia, itu ilahun. Api disembah manusia, itu ilahun. Pohon disembah, itu ilahun. Yesus disembah, itu ilahun. Segala sesuatu yang disembah itu disebut ilahun. Kemudian kata ilahun ini ditambahkan alif lam sehingga menjadi al-ilahu. Al-ilahu. Nah, kemudian wahudibatil hamzah. Hamzahnya al-ilahu, i-nya itu dibuang. Sehingga jadilah kalimatnya itu Allahu. Nah, jadi sekali lagi yang disampaikan, Allah itu akar katanya ilahu. Lalu ditambah alif lam, al-ilahu. Kemudian hamzahnya dihilangkan, maka jadilah Allahu. Nah, Allah itu adalah nama untuk sesuatu yang berhak disembah, sesuatu yang berhak untuk disembah. Wa huwal ismul a'dhamu 'indal aksari, dan dia merupakan salah satu nama yang agung, al-ismul a'dham. Allah itu merupakan al-ismul a'dham, nama yang agung menurut pendapat kebanyakan ulama. Jadi di antara nama-nama Allah yang paling agung itu adalah Allah. Nah, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling indah, yang paling agung adalah Allah. Berbeda dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi, beliau berpendapat Al-Ismul A'dham itu Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Tapi kebanyakan ulama berpandangan Al-Ismul A'dham itu adalah Allah. Dikit lagi, walam yusamma bihi ghairu walau ta'annutan, dan tidak boleh dinamakan selain Allah itu dengan nama Allah. Nah, disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin, ada seorang ibu ketika melahirkan anaknya, lalu dia mengatakan, "Samaituka Allah," saya namakan dirimu Allah. Tiba-tiba anaknya disambar petir, mati anaknya. Nah, jangan berani-berani namakan anak dengan nama Allah kalau nggak mau disambar petir anakmu. Kenapa enggak ibunya yang disambar petir? Kan anaknya nggak salah apa-apa kok, anaknya pula yang disambar petir. Ya kalau seandainya yang disambar petir itu ibunya, anaknya dibiarkan, berarti masih ada sesuatu yang bernama Allah selain Allah. Nah, maka yang dimatikan Allah itu adalah anaknya tadi. Nah, kemudian sudah. Selanjutnya disebutkan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, di antara fadilah berzikir menyebut nama Allah.
Jadi kalau orang-orang sawah itu Salafi Wahabi, mereka mengatakan kalau zikir Allah 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 itu tidak zikir. Membaca Allah Allah saja itu tidak zikir. Nah, itu pemahaman yang keliru itu. Menyebut nama Allah Allah itu tetap dianggap sebagai zikir. Ya, kita biasa setelah subuh, setelah membaca tahlil, baca lafzul jalalah. Allahu Allah Allahu Allah berzikir menyebut nama Allah. Nah, maka disebutkan di dalam kitab Asya' I'anatul Talibin, man qala kulla yaumin ba'da sholati subhi huwallah. Siapa yang membaca setiap hari setelah sholat subuh. Nah, di sini redaksinya huwallah. Nah, sama aja, baca Allah saja pun juga tidak apa-apa. Nah, siapa yang membaca setelah salat subuh huwallah atau Allah sab'an wa sab'ina marratan, sebanyak 77 kali, ra'a barakataha fi dinihi wa dunyahu, maka nanti dia akan melihat keberkahannya di dalam agamanya dan di dalam masalah dunianya. Wa syahada fi nafsihi asya'a ajibatan, dan dia akan menyaksikan di dalam dirinya sesuatu yang mengagumkan. Jadi itu akan menjadi keberkahan di dalam urusan agama kita dan di dalam urusan dunia kita. Nah, jadi semua amalan yang kita amalkan di pondok kita ini ada fadilah-fadilahnya. Semua ada keutamaan-keutamaannya, nah, termasuk membaca lafaz Allah. Selanjutnya al-ismus tsani, nama yang kedua di dalam al-asmaul husna ar-rahman, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, insyaallah kita lanjut kajian al-asmaul husna ini pada hari Sabtu depan. Setelah sholat zuhur jam 2 sampai jam 3:30 insyaallah. Cukup sampai di sini dulu. Nah, kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarabna bi anna tarabna wa anna asrafna ala wa asrafna wa tub alaina tawbah تسير كل الهوى واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الكلان
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti Syekh Asar ya seperti biasa taklim kitab Adabul Alim wal Muta'alim diawali dengan qasidah.